إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap insan yang hidup di muka bumi ini tanpa terkecuali, tanpa memandang agama, tanpa memandang status, dia pasti memikirkan urusan ma'isyahnya, memikirkan urusan rezekinya. Dia harus makan, dia harus minum, dia harus mengenakan pakaian, dia harus melanjutkan hidup di muka bumi ini. Apalagi ketika dia telah berumah tangga, dia punya istri, dia punya anak-anak, pasti lebih memikirkan ma'isyahnya, rezekinya, untuk menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya, memberi mereka makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Apalagi dia punya tanggungan yang lain terkait dengan kerabatnya, baik orang tuanya, saudara-saudarinya, famili-familinya. Apalagi dia punya tanggungan besar terkait dengan mas'uliyah dia. Dia punya karyawan, dia punya anak buah. Dipikirkan bagaimana gajinya, kesejahteraannya, ila akhirih. Hal yang pasti dirasakan, dilalui semua insan tanpa terkecuali. Yang kafirnya, yang muslimnya, yang kayanya, yang miskinnya, pejabat atau rakyat. Semua insan di muka bumi ini memikirkan rezekinya, ma'isyahnya. Jadi bilang satu hal ini merupakan fokus pikirannya, fokus dia mengeluarkan energinya, fokus aktivitasnya, dikarenakan harian, bahkan setiap saat, bukan tahunan, bukan bulanan, harian. Setiap hari makan, setiap hari minum, setiap hari mengeluarkan sesuatu yang dia punya terkait dengan ma'isyahnya, terkait dengan kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak heran semua umat tanpa terkecuali menyingsingkan dengan baju, berusaha, berupaya, berikhtiar
untuk mendapatkan ma'isyahnya, penghidupannya, mengais rezeki dengan apapun yang mereka bisa, yang mereka mampu. Skill-skill individu mereka kerahkan. Semuanya tertuju pada sebuah tujuan yang sama, mengais rezeki, mencari ma'isyah untuk penghidupan dia di muka bumi. Kita sebagai seorang muslim secara khusus, terutama muslimin yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah, dalam bab ini harus betul-betul terikat dengan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan masalah mengais rezeki, membuka pintu-pintu rezeki, terkait dengan ma'isyahnya. Sebab seorang muslim, seorang mukmin terikat dengan bimbingan syariatnya. Dan dia harus yakin, harus tahu semua bimbingan Islam benar, adil, bermaslahat, bermanfaat, membawa kebaikan duniawiyahnya, bahkan diniyahnya, bahkan ukhrawiyahnya, dalam semua bimbingan-bimbingan yang ada. Terkait dengan bimbingan mengais rezeki, membuka pintu-pintu rezeki, Islam memberikan bimbingan yang sangat indah, yang luar biasa, yang melaksanakan, yang menetapi bimbingan-bimbingan Islam yang mulia ini. Bukan saja dia dikasih rezeki, tapi dikasih rezeki yang barokah. Bukan semata-mata itu terjaga agamanya. Bukan semata-mata itu berlanjut sampai ukhrawiyahnya. Hal yang tidak pernah ada pada sistem, konsep, bimbingan agama-agama yang lain. Hanya ada pada bimbingan Islam. Tinggal kita sebagai seorang muslim meyakininya, mengilmuinya, mengamalkannya dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, mengharapkan mardatillah dengan semua tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, dalam pandangan Islam ar-rizqu am, la yanhasiru fi malin. Rezeki dalam pandangan Islam itu umum, luas, tidak terbatas pada harta benda, uang. Yang namanya mal, harta dan benda bagian kecil dari namanya rezeki. Ingat, di sana ada rezeki yang lebih mulia, yang lebih agung dari semata-mata harta bagi kaum muslimin. Ada rezeki dalam bentuk taufik, hidayah minallah sebagai seorang muslim yang memiliki iman, beriman kepada Allah Jalla wa'ala, kepada Nabi Muhammad SAW dengan Islam yang mulia ini. Nikmatul Islam, nikmatul hidayah paling utama dibandingkan dengan semua yang ada di muka bumi ini. Rezeki yang lebih agung, yang lebih mulia. Nikmat kesehatan jasmani, kesehatan rohani juga demikian. Nikmat memiliki istri, memiliki anak-anak, kenikmatan juga ya ikhwan. Nikmat memiliki anggota tubuh yang sempurna, bisa melihat, bisa mendengar, bisa meraba, bisa mengecap, panca indera, rezeki yang sangat besar. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu sendiri, apa kamu enggak melihat itu semuanya? Banyak hal, terutama ketika dia dikasih rezeki dalam bentuk al-ilmu syar'i, memahami agama Allah, rezeki ilmu. Ini luar biasa. Diberi taufik, diberi kemudahan beramal saleh, mengamalkan amal kebajikan, rezeki yang luar biasa itu. Hal-hal yang kebanyakannya maknawi dan hal-hal yang terkait dengan diniyah kita, ukhrawiyah kita, itu juga merupakan rezeki. Bahkan dalam pandangan Islam, rezeki yang paling besar, yang paling utama, inilah yang nanti kita bawa di yaumul qiyamah nanti. Inilah sebab kita mendapatkan keselamatan agama kita
dan selamat ukhrawiyah kita. Bukan harta yang kita bawa nanti, bukan benda yang kita bawa nanti. Keislaman kita, keimanan kita, amal soleh kita, ketakwaan kita, itu yang kita bawa nanti di alam barzakh, berlanjut darul akhirah. Ini penting dipahami baik-baik. Jangan picik, jangan sempit, memikirkan rezeki cuma harta saja. Itu sebagian kecilnya. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim, Allah masih kasih kita rezeki yang besar tadi. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul hidayah, nikmatul ilmi, plus sihah badaniyahnya, sihah panca inderanya. Barakallahu fikum. Yang kedua, dalam Islam, barakallahu fikum, muslimin dituntut tidak semata-mata mengais rezeki, membuka pintu-pintu rezeki, tapi harus pilah dan pilih rezekinya. Ada rizqun haram, ada rizqun halal. Ada yang haram, ada yang halal. Dalam Islam harus memilih, mencari, meraih yang halal saja. Ini yang manfaat untuk duniawiyahnya, barokah untuk duniawiyahnya, manfaat untuk agamanya, maslahat untuk ukhrawiyahnya. Yang haram membinasakan, yang haram membuat dia akan merana, menderita, binasa duniawiyahnya, agamanya, ukhrawiyahnya. Wallahul musta'an. Hanya rizqun halal, rizqun thayyib, rizqun mubarak. Itu yang dicanangkan dalam Islam. Inilah yang membedakan antara muslimin mengais rezeki dengan non-muslim mengais rezeki. Non-muslim menghalalkan segala cara, yang muslimin hanya cara-cara halal, hanya cara-cara mubah, hanya cara-cara syar'i untuk menggapai rezeki yang halal saja. Hada muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, dalam mengais rezeki, Islam memberikan bimbingan dengan menggabungkan dua hal. Ada yang terkait dengan skill individu mengais rezeki, optimalkan itu, maksimalkan itu. Usaha yang semangat, usaha yang sungguh-sungguh, jangan setengah hati, jangan bermalas-malasan. Naam, skill yang mubah. Tapi jangan lupa dihiasi dengan skill-skill diniyah. Inilah yang membuat barokah rezeki, yang membuat barokah hidup. Ada sisi diniyahnya, ketakwaan, solehan dijaga, semangat mengais rezeki dipupuk. Ada ikhtiar duniawi, ada ikhtiar dini, ada tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudusi nafatha fi rawi." Ruhul Qudus Jibril alaihissalam membisikkan dalam sanubariku. Itu merupakan wahyu. Dikatakan, "Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Ketahuilah, sebuah jiwa, sebuah nyawa tidak bakal mati, tidak bakal wafat hingga menyempurnakan rezekinya. Selama hayat masih dikandung badan, rezekinya akan terus mengalir, pintu rezeki akan terus terbuka, tidak bakal habis. Habis ketika dia telah tiada, wafat, pergi dari dunia ini. Nggak usah khawatir, Allah yang ngasih rezeki. Wa fis sama'i rizqukum, di langit rezekinya kalian. Allah yang ngasih rezeki pada kalian. Dan yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha rahmah, yang maha segala-galanya. Allah yang ngasih rezeki pada kalian. Allah yang ngatur semua untuk kalian. Bukan siapapun. Anda hanya berikhtiar saja. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sebuah jiwa, sebuah nyawa tidak bakal mati hingga menyempurnakan rezekinya. Lalu diberi pejangan, diberi konsep, diberi bimbingan.
Fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Ini simpelnya. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu semua kepada Allah. Taqwallah landasannya. Ini muslimin harus dengan takwa. Fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Baru yang kedua, wa ajmilu fi talab, dan perbaguslah yang jamil, yang bagus dalam mencari rezeki. Talabul rizki, talabul ma'isyah. Ini ikhtiar, skill duniawiyahnya. Islam tidak pernah melarang kaum muslimin mencari dunia. Justru Islam mengecam tindakan muslimin yang bermalas-malasan. Muslimin yang meminta-minta, mengemis-ngemis, merendahkan diri, meminta sesuap nasi dengan meminta-minta, dikecam dalam Islam. Islam menganjurkan umat Islam untuk berusaha mengais rezeki, membuka pintu-pintu rezeki, tapi ada aturan mainnya. Fa'ajmilu fi talab. Yang jamil dalam mengais rezeki, yang indah, yang bagus, ada aturan mainnya. Tidak bisa menghalalkan segala cara. Dan semua rezeki Anda cari, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, usahanya, upayanya, ikhtiarnya harus jamil, halal, tidak boleh yang haram. Usaha-usaha yang halal, jangan yang haram. Jangan sampai melalaikan dari zikrullah, dari ibadah kepada Allah. Jangan sampai ada hirs ambisius menggapai dunia. Jangan sampai tertanam dalam kalbu kita cinta dunia. La, dunia dicari hanya untuk keberlangsungan hidup di muka bumi ini. Makan, minum, nafkah kita sehari-hari, jangan mengemis. Dunia dicari dalam rangka untuk poin pertama tadi, taqwallah, bertakwa kepada Jalla wa'ala. Untuk tujuan hidup kita di muka bumi ini ibadah kepada Allah Jalla wa'ala semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat baik-baik, untuk mengabdi kepada Allah. Dikarenakan tiap hari harus makan dan minum, mengais rezeki, cari rezeki yang halal dan yang jamil. Digabungkan dua-duanya. Tidak cukup semata-mata takwa, soleh, amal. Tidak pernah mengais rezeki. Itu dikecam dalam Islam. Atas nama ketakwaan ada meminta-minta, mengemis. Dikecam dalam Islam. Atas nama ketakwaan Anda bermalas-malasan dan menafkahi istri dan menafkahi anak-anak. Dikecam dalam Islam. Tapi mengais rezeki, maisha, syughul dengan tanpa mengindahkan ketakwaan, itu membinasakan. Itu melalaikan, itu menghancurkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Allah mereka demikian ya. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta benda kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, lalai dengan hartanya, dengan anaknya, sibuk dengan ma'isyahnya, rezekinya, lalai dengan ibadah, mereka yang sangat merugi. Dikatakan humul khasirun, merugi dia. Rugi dunianya, rugi agamanya, rugi akhiratnya. Tapi semata-mata syughul mengabaikan ketakwaan. Umat Islam menggabungkan dua-duanya, taqwallah dan mengais rezeki yang jamil. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Taqwallah ma'ruf di kalangan kaum muslimin, terikat dengan bimbingan syariat, perintah agama dikerjakan, larangan agama tinggalkan. Hiasi diri dengan amal saleh, amal kebajikan yang dibimbingkan dalam Islam, kerjakan dengan ikhlas lillahi ta'ala, yang diharapkan mardhatillah, ridhonya Allah Jalla wa'ala semata, dan dikerjakan dengan bimbingan sunnah. Semua amal kebajikan
kerjakan semampu kita. Larangan agama didiang semuanya. Termasuk dalamnya dalam mengais rezeki. Jangan menerjang yang haram-haram. Jangan menghalalkan segala cara. Taqwallah. Jangan lupa ibadahnya. Jangan lupa salatnya. Jangan lupa puasanya. Jangan lupa amal-amal kebajikan yang lain. Hablum minallah, hablum minan nas. Hiasi dengan taqwallah. Jangan melupakan ibadah. Jangan melupakan zikrullah. Taqwallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan taqwallah semua problematika teratasi, akan ada solusi yang terbaik dan cepat. Dan dikasih rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Terutama babus shalah, salatnya, jaga 5 waktunya, jaga qabliyah ba'diyahnya, jaga kehusyuannya yang tenang. Qabliyah kalau ada qabliyahnya, fardu yang fardu, zikir pada salat, ba'diyah setelah itu yang khusyuk, yang tenang, bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala dalam salat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan anak-anak kamu, keluarga besar kamu untuk salat dan sabarlah selalu untuk salat. Salat, perintahkan anakmu salat, istri kamu salat dan istiqamah untuk salat. Kami tidak meminta kamu rezeki, Allah yang ngasih kamu rezeki. Perintah salat, lalu dikaitkan dengan bab masalah rezeki. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bila kamu telah mengerjakan salat, idza aqamtas salata ataka rizqu min haitsu la tahtasib. Kalau kamu kerjakan salat, khusyuk salatnya, kamu tunaikan salatnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya dengan tumakninah, dengan sepenuh hati, ikhlas dengan bimbingan sunnah, maka rezeki akan datang kepada kamu tanpa kamu sadari, dengan kamu sangka-sangka. Pintu rezeki salat diantaranya. Ininya semua ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kaitannya dengan masalah mengais rezeki dan kehidupan dunia ini, ada 2 konsep besar yang penting kita berhias dengannya bagi ketakwaan. Yang pertama adalah qanaah. Tanamkan, latihlah dalam hati yang paling mendalam sikap qanaah, sifat qanaah, akhlak perangai yang namanya qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dikasih banyak, alhamdulillah cukup. Sedang, alhamdulillah cukup. Sedikit, cukup. Qanaah, merasa cukup, tidak pernah merasa kurang, tidak pernah berkeluh kesah, tidak ada ambisi mengejar yang hilang, tidak ada hirs. Qanaah. Inilah hayatan thayyibah yang disebutkan dalam ayat, wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, baik laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Jalla wa'ala, maka sungguh-sungguh kami akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, tentram, damai, nikmat, baik. Dimanakan dengan al-qanaah oleh para ulama ahli tafsir. Dengan qanaah, tidak banyak keluh kesah. Dengan qanaah, tidak ada ambisius mengejar dunia. Ikhtiar semampunya, dapat, selesai, alhamdulillah, qanaah. Ini kunci hidup, ketentraman hidup. Ini kunci yang namanya kekayaan hidup dengan nasul hadis. Innamal ghina fi nafsi. Yang namanya kaya, kaya dalam hati, qanaahnya kamu. Dan yang kedua, syukur nikmat. Setiap kali kamu dikasih rezeki oleh Allah Jalla wa'ala, yang syukur, sedikit banyak yang syukur. Dengan syukur nikmat akan bertambah nikmat tadi, semakin barokah nikmat tadi tidak bakal hilang. Nikmat dijaga dengan ketaatan kepada Allah dan syukur nikmat. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jelas ayatnya, dihafal ayatnya. Kalau kamu syukur ditambah, kalau kamu kufur azabku sangat pedih.
Syukur nikmat dengan hati, yakini semua ini minallah jalla wa ala. Dengan lisan bertahmid selalu kepada Jalla wa alhamdulillah, alhamdulillah. Sekecil apapun rezeki itu, alhamdulillah. Rasul mengatakan dalam hadisnya, innallaha la yardha lil 'abdi ya'kul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yasbu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Allah Jalla wa ala ridha, meridhai hambanya memakan sesuap nasi, dia bertahmid dengan itu. Meminum seteguk air bertahmid dengan itu. Allah ridha. Kalau Allah ridha, semuanya akan dikasih. Dengan lisan alhamdulillah, alhamdulillah, banyak bersyukur. Dengan anggota badan gunakan untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Ketika dikasih rezeki jangan lupa syukur. Apalagi banyak rezeki, banyak syukurnya digunakan untuk perkara-perkara yang ma'ruf, ibadah kepada Allah, untuk membantu sesama, para du'afa, anak yatim, fakir miskin, untuk keluarga, famili, untuk ibadah, haji, umrah, untuk infak, sedekah dan yang lain-lainnya, sehingga manfaat untuk sesama, manfaat untuk duniawiyah kita, bahkan manfaat untuk dunia kita dan ukhrawiyah kita. Ingatlah sekali lagi, sebuah jiwa tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Selama hayat dikandung badan, rezeki itu masih ada. Ketika kita terpuruk kondisinya, jangan pernah merasa putus asa. Pintu rezeki masih terbuka selagi masih hidup. Bangkit kembali, tapi ingat dengan konsep syar'i yang jelas. Bangkit dengan ketakwaan, bangkit dengan kesalehan, bangkit dengan ibadah, bangkit dengan tawakal dan doa, bangkit dengan ikhtiar semampu kita. Selebihnya qanaah dan syukur nikmat. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan kepada kita semuanya rezeki yang lapang, rezeki yang barakah, rezeki yang thayyib, rezeki hissi, rezeki ma'nawi, dikasih taufik, dikasih hidayah, ilmu syar'i, dikasih keistiqomah sunnah, dan rezeki yang halal. Semoga dikasih kebaikan dunia dan akhirat, bahagia akhirat, diberi husnul khatimah di akhir hayat, dan al-jannah di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.